Ceritanya gini, manusia itu nggak bisa kamu larang. Kalau ada tombol yang tulisannya kalau kamu pencet ini dunia berakhir, akan ada orang mencet sebelum catnya kering. Dia bilang gitu. Orang kecil itu bicara peristiwa, orang besar itu bicara ide. Ide. Orang nggak jelas itu bicara orang lain. Aku tuh sering menjelaskan ketidakharaman musik perspektif Nakli ya, Mas Abrang. Jadi perspektif dalil-dalil. Tapi tentu gak bisa jelasin perspektif aklinya, perspektif rasionalnya, karena bukan musisi sama sekali dan tidak punya taste di sana. Cuman aku orang yang percaya pada kekuatan musik dalam nge-framework sesuatu. Contohnya gini lah, ketika aku motong videoku dimasukin 1 menit ke media sosial, itu aku kasih sentuhan musik yang menurutku mendukung pesan yang hendak aku sampaikan. Atau contoh ekstrimnya, orang yang kepleset kulit pisang, itu kalau dikasih musik Warkop DKI, orang mungkin ketawa ngeliat itu, lucu jadi. Tapi kalau dikasih musik sedih, orang akan menangis Jadi tragedi ya. Nah makanya itu yang kalau aku ngerasakan, itulah dahsyatnya musik. Banyak ulama-ulama, dai-dai itu di media sosial yang selalu dikasih musik sebagai background dalam setiap ceramahnya. Emang efek itu nyata di musik. Saya merespon pada kejadian yang sama dengan musik yang berbeda. Gimana sih cara kerjanya kok dia punya efek seperti itu? Iya. Gitu. Oke. Cara kerja otak untuk memaknai sebuah kejadian atau memaknai informasi itu tidak bisa lepas dari background pengetahuan yang dia miliki, background pengalaman yang dia miliki. Selalu itu. Kalau dia berdiri sendiri kita nggak tahu, kita nggak pernah lihat ular, kita ngeliat ular bingung pasti, nggak tahu artinya apa. Oke. Tapi karena kalau kita tahu pengalaman bahwa ular itu mungkin berbisa, menakutkan segala macam, kita jadi bersikap takut nih, misalnya gitu. Jadi untuk bisa merespon sebuah informasi itu selalu butuh background informasi. Nah, background informasi ini menjadi fondasi, ya tadi menjadi fondasi untuk memaknai. Ini bentuknya fondasinya itu tidak selalu pada kesadaran yang kita sadari. Maksudnya gini, ketika ular berbahaya kan kita nggak, oh saya ingat itu ular itu berbahaya berarti kan nggak gitu kan, tapi kan langsung langsung lari gitu. Jadi dia terpacking menjadi sebuah judgement, katakanlah gitu lah, kesadaran nggak perlu analisa itu dia jadi sebuah kesadaran sehingga kita bisa merespon sesuatu. Nah uniknya di sini, kalau nonton nonton orang jatuh itu kita kan nggak bisa punya makna apa tuh, kan masih kosong tuh, kita nggak tahu background informasinya dia siapa, kenapa dan seterusnya untuk bisa merespon itu dengan baik, tepat kan gitu. Nah di sini fungsinya musik itu untuk mengisi memori itu sebenarnya, untuk mengisi ingatan itu sebagai penggantinya, sebagai fondasi. Jadi ketika ada musik sedih, kita tahu nih fondasinya sedih nih, entah apa sebabnya, kita terbawa pada sebuah kondisi itu tadi, packing fondasi itu, sehingga kita memaknai kejadian itu menjadi tragedi atau tertawa atau komedi kan gitu. Nah jadi fungsi musik itu salah satunya seperti itu. Bayangkan nonton film tanpa ada soundtracknya, mau teriak-teriak kayak apa, mau perang kayak apa ya nggak kebawa, nggak terlalu terbawa kita, karena atau kering, bisa jadi, tapi lama ya kan. Film 1,5 jam kita nggak bisa cerita semua background karakternya, kejadiannya dan segala macam. Makanya ditutupi pakai musik, fungsinya musik itu. Nah pertanyaan yang fundamental lagi, kok bisa musik jadi seperti itu? Kan kok dia bisa punya fungsi yang fundamental untuk bisa memberi background informasi seperti itu, sebagai pengganti ingatan itu tadi. Karena musik ini menurut saya masih kurang dihargai, betapa pentingnya musik ini. Orang lihatnya musik sebagai menghanyutkan, dia bisa menghanyutkan dan bisa melupakan, benar, tapi bisa membangkitkan juga bisa. Tapi karena dia memang refleksi langsung dari yang saya sebut sebagai realitas yang kita alami sehari-hari, itu kita bisa merasakan realitasnya di musik sebenarnya tanpa kita sadar. Tapi coba saya bedah, hidup kan kayak bermusik. Misalnya kita dengerin band nih musik,
ada berapa yang berjalan di situ? Ada drum, ada gitar, ada bass, terusnya. Tapi apa yang kita dengarkan? Harmoni. Kalau ada satu keluar aja nggak enak rasanya. Udah gitu kan. Hidup kan gitu juga. Ada kehidupan pribadi, ada kehidupan pekerjaan, ada kehidupan sosial. Ini kan sebenarnya musik yang bermain. Ada beatnya. Kalau dia tidak harmoni, kita juga ngerasa nggak enak. Kalau dia harmoni, rasanya klik juga. Itu terrepresentasi secara hampir full. Kalau saya nggak ngomong full, itu representasi yang cukup maksimal. cukup membuat kita bisa mengambil makna dari situ, dari ekspresi musik tersebut. Kita ke telinga kita dengerin musik itu cukup telinga. Kalau makna itu paling 25 detik. Makna bisa dimengerti. Kalau kuping itu bisa 45 detik per detik. Jadi yang kita ambil datanya itu udah sampai segini. Itulah koneksinya sama musik. Kita nggak harus tapi secara rasa masih Paham. ada rasa tertentu bahwa musik sebenarnya selalu pada ekspresi kan frekuensi nadanya pasti nadanya cuma ya naik turun lah seperti hidup panas dingin sedih bahagia ya semuanya sama seperti itu ya, harmoninya gimana nih gitu. Ya musik berarti fundamental kalau melihatnya musik sebagai permukaan aja dilarang-larang dan seterusnya musik dia bisa refleksi dari hidup kita seperti apa Karena kalau aku misalnya kadang itu secara tidak sengaja mengkotakkan kenangan itu dalam musik. bisa Misalnya ya, ketika aku dengar musik ini, ingat ingatanku terlempar kepada satu kejadian, satu peristiwa atau satu jangka waktu tertentu. Naik Bau- tuh ke permukaan. bau nggak kalah kuat tapi kurang lebar kalau bau spesifik pasti Spesifik. teng bau ini terus ingat wah waktu iya. itu ya tapi pendek tuh rentangnya apa kalau telinga itu nuansanya lebih lebar yang bisa kita tangkap telinga kiri sama telinga kanan aja bisa kalau kita dengerin detail kalau mau ngomong detail ngambil pelajaran detail dengerin gemelan pakai kanan kalau kamu pakai nyambung rasa dengerin pakai kuping kiri Mungkin itu ya, ada beberapa musikan yang kanan kirinya diatur. itu binaural binaural itu saya nggak merekomendasikan tapi ya yang mau mencoba nggak apa-apa binaural itu jadi musik yang sama ini frekuensinya digeser sedikit frekuensi kanan sama kirinya dibedakan sedikit misalnya 5 sini di bawah 20 karena telinga kita hanya bisa mendengar paling bawah sampai 20 padahal yang bisa mempengaruhi otak itu frekuensi sangat rendah misalnya 5 kita wave dan seterusnya itu frekuensi sangat rendah jadi musik nggak bisa langsung nembak otak tapi kalau dibikin binaural artinya digeser sedikit apa frekuensinya itu terjadi seperti apa itu yang kanan dibikin 1000 yang kanan dibikin 1000 yang kiri dibikin 1005 kita secara sadar nggak akan kerasa bedanya tapi yang terjadi adalah ada frekuensi baru yang terbentuk itu frekuensi plus jadi 2005 dan frekuensi minus 5 jadi produksi 2005 nah 5 ini ditangkap sama otak Iya. gereng dengan sama otak dia akan membuat sebuah perubahan yang kita kemungkinan tidak bisa kontrol kita tidak bisa ngerti efeknya itu efek yang sama bisa diindus bisa digali dengan metode lain metode sambawi, metode semedi, metode hening, metode zikir, metode diem di padang arafah misalnya dengan dirinya sendiri wukuf diem gitu itu sebenarnya kan kita ngontrol dalam satu titik tertentu kita bisa punya kontrol terhadap wave di dalam otak itu tapi kan itu kita membangun sendiri Iya. beda sama yang dibangun dari luar bangun dari luar kita seperti nanti ketergantungan dari obat kan semacam gitu efek pendeknya mungkin bisa bisa gini nih bisa kemudian gini efek pendeknya tapi efek panjangnya bisa ketergantungan dan kita nggak jadi nggak seimbang nah itu jangan malah dicoba ini aku mengasih tahu secara Iya. detail lah Tapi ini nggak, Mas Abrang, berarti mungkin nggak ada beberapa jenis musik seperti yang tadi disinggung itu ya memang itu harus diharamkan minimal ya dihindari lah karena dia bisa sangat independen mempengaruhi orang tanpa kalau memperlakukan musik seperti memperlakukan obat seperti memperlakukan yang lainnya itu input yang membuat kita ketergantungan itu sama bahayanya mau musik mau apa dan segala macam mau vitamin sekalipun kalau kita nggak bisa hidup tanpa vitamin itu menurutku diharapkan ya karena semakin menjauhkan dirimu sama dirimu sendiri gitu ya vitamin itu ya pada posisi saya menyusahkanmu untuk kalau musik yang biasa itu nggak mudah didesain buruk dia harus
dikonstruk sebenarnya secara sosial. Iya, tetap ada konstruksi Dan agama juga bisa akhirnya bukan mengharamkannya, tapi justru mengkonstruk ulang. Semua frame sosial yang tidak tepat itu bisa menghasilkan output buruk, tapi bukan agamanya yang salah, Iya, framingnya yang framingnya. salah. Menurut saya musik juga ada kayak gitunya, bukan musiknya secara intrinsik salah, tapi ada framing tertentu sehingga membuat musik itu punya efek yang berbeda. Iya. Kecuali memang binaural itu tadi, binaural memang didesain dari awal untuk masuk ke otak tanpa kita punya kontrol gitu. Oke. Gini, kita berada di zaman yang justru apapun itu jadi sesuatu bagi orang. Iya kan? Iya. Kayak orang di hate aja di media sosial, ya gak apa-apa karena engagement akan naik gitu, engagementku akan naik. Ada istilah gini loh, Beb. Siapa yang ngomong lupa? Dia ceritanya gini. Manusia itu nggak bisa kamu larang. Kalau ada tombol yang tulisannya kalau kamu pencet ini dunia berakhir, akan ada orang mencet sebelum chatnya kering. Dia bilang gitu. Manusia. Iya. Saya juga nggak mengulangi orang eksperimen. Iya. Asal kamu tahu resikonya. Asal kamu tahu resiko. Artinya eksperimen itu harus berbasis riset. Iya, Pak. Jangan Iya. main-main eksperimen aja. Jangan justru risetnya berbasis eksperimen. Resikonya bisa kamu tanggung. Kalau resikonya terlalu berat, kamu nggak berani nanggung. Iya. Dan itu berlaku bagi semua media sosial, menjadi populer, menjadi tokoh agama, menjadi musisi, semua itu dengan resiko. Melihat pentilanya cek dan resiko. Pidato pertamanya, alhamdulillah saya terpilih. Kamu lihat enaknya nggak melihat resikonya, tanggung jawabnya. Harusnya kamu astagfirullah, ya Allah ampun, mengirimkan ini resikonya berat, mengisi orang banyak. Dina Umar bin Abdul Aziz, Bahkan ketika dia kan takutnya duluan, bukan senangnya duluan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu innalillah bukan alhamdulillah. Dan langsung malah yang kedua yang dilakukan adalah support system. Dia pulang ke istrinya, nanya, kamu siap nggak jadi istrinya seorang pemimpin? Siap. Kalau begitu semua perhiasanmu harus dicopot, sedekahkan, rumah kita sedekahkan, kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, kita harus menjadi batas terendah orang, tidak boleh ada orang yang lebih miskin dari kita dan lain sebagainya. Itu pemimpin yang bagian dari masyarakat. Dia bukan bos yang naik bukan bos yang naik pedati nyuruh pedatinya jalan. Pemimpin itu yang paling depan di kudanya. Dia pemimpin. Kalau yang di atas pedati bos itu namanya. Pertanyaan, kita punya bos apa punya pemimpin? Itu mengingatkan aku ke ada seorang Badui itu masuk ke majelisnya Nabi Muhammad. Itu terus nanya, ini yang Nabi yang mana? Karena tempat duduknya sama rata, pakaiannya sama, semuanya sama. Karena itu jiwa kepemimpinan. Nah, Mas Abrang mau lanjut ke musik-musiknya Leto. Nah, ini musik Leto itu ada by design-nya atau enggak, atau ya udah kita bikin aja, atau ada muatan ideologi tertentu. Kita nggak ngomong makna musik lagi ya. Kita ngomong background belakangnya. Dari variannya berbagai macam. Hanya bisa menyampaikan pernah saya hand on pegang sendiri. Jadi bukan potret sebuah cerita dan just berusaha gini. Berusaha tulisannya adalah sebuah framework, bukan sebuah potret kejadian. Oke. Kalau potret kejadian kan bisa aja kita ngomong sejarah, cinta, patah hati dan seterusnya. Tapi saya ingin ngomong sebuah framework agar hidupnya lebih lama. Kalau nyambung pada keabadian yang kita obrolkan kemarin. Kalau kita ngomong framework, umurnya akan lebih lama. Jadi ketika bikin lagu yang saya tangkap adalah feel-nya itu tadi sebelum jadi musik, tapi
memori ini tuh di memori, misalnya memori kesedihan, kita punya perpustakaan seduh 7 kemarin yang paling berat, jadi kita kumpulkan, kita jadiin feel nih gimana nuansanya gimana, habis itu dengerin musik, habis itu nanti kata-kata kan keluar sendiri, agar kita nggak tahu arahnya kemana, tapi kata-kata kan keluar, terus nanti diserahin, sambungannya serahin, itu proses pembuatan itu proses kreatif. Jadi saya membuat lirik technically yang nulis saya, tapi saya nggak boleh ngomong bahwa full itu saya nulis. Pengalaman saya juga sendiri dengan tulisan. Iya, iya. Apa ya, saya tulis sendiri. Kok bisa Bisa begini ya, kemudian katanya itu pasti terkotori dengan bias biasa. Jadi sebisa mungkin, sebersih mungkin sebisa mungkin. itu yang dibilang orang kecil itu bicara kecil, Besar itu tidak orang nggak jelas itu bicara orang lain. Nah, kalau aku ingin masuk ke beberapa lagu di Cahaya Indonesia itu sebenarnya pernah dibahas 2 lagu. Ini pengen 2 lagu lain, judul lain. Pertama tuh Ruang Rindu. satu lagi. Satu lagi itu Permintaan Hati. Ada garis merahnya ya. Iya. Garis merah hampir pada semua, walaupun pada ekspresi yang mungkin di permukaan atau di belakang, tapi itu kan ngomong tentang kesunyian. Ruang rindu kan ruang kesunyian, ruang kesendirian. Permintaan hati juga gitu. Mana liriknya? Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi. Jadi memang secara fundamental saya pribadi, pengalaman yang paling mendalam di saya itu sunyi. Saya itu merasa sunyi hidup. Saya nggak pengen terdengar fatalis atau nihilis ya, tapi memang saya merasa sunyi, nggak bahagia, suwung hidup. Jadi outputnya adalah rindu, outputnya adalah minta, biar mendengarkan, minta suara dan seterusnya lah. Ruang rindu kan juga ngomong dalam sunatullah yang kita berjalan ikut mengalir lembut sungai ujung mata, itu kan ngomong tentang sunatullah, wah hidup yang harus mengalir dan seterusnya. Tapi dalam sunatullah itu ada kesunyian karena ini ilusi, dan kesunyian itu cuma bisa di ruang rindu ngomong menjawabnya dengan kerinduan yang enggak selalu ditujukan kemana dengan tepat, makanya taruh di sebuah ruangan yang menunggu yang dirindukan untuk datang, yang apa bibir cuma bisa ngomong yang berzikir memanggil setelah di ruang itu ada ruang kesunyian. Itu juga dengan permintaan lagu lagunya kan, kalau musiknya kan ngomong tentang musiknya agak keras ya, tapi keras yang miris, karena miris dan ngomong liriknya ya kesunyian lagi-lagi dalam permintaan yang lagi-lagi ngomong refleksi terhadap kesunyian hampa yang dari karya itu saya justru bisa juga bercermin bahwa ternyata garis merah hidup saya itu kesunyian. Garis merah hidup saya itu apa, mungkin bukan keputusasaan ya, tapi kesadaran yang menggigit soal kesendirian, soal kesunyian, soal ketidaknyamanan dengan ilusi ini semua nih loh. Ini benar-benar, walaupun dikasih hadiah pemahaman, dapat pemahaman sama Tuhan. Dari sana. Ya dari sana ya alhamdulillah, saya bersyukur terhadap itu. Tapi kesunyian itu bukan sesuatu yang hanya bisa dijawab menurut saya ketika terserap dalam keberadaan yang sejati. Dan saya tidak bisa, dan kalau bisa diomongin saya nggak sabar menunggu waktu tercerap di situ. Penderitaan menurut saya
membuat hidup jadi bearable, jadi penderitaan yang bisa dilakukan, penderitaan yang worth it dilakukan gitu, jadi yang worth it dilakukan. Tanpa itu wes ngapain biasa ada irinya dengan orang yang punya ambisi, kadang-kadang ada irinya Pak. Dia bisa menikmati hidup dengan kendaraan kekayaan, dengan kendaraan kekuasaan, tapi ya iri itu dalam tanda petik bukan terus pengen seperti mereka, kayak masing-masing punya tempatnya sendiri. Bisa melupakan kesunyian itu ya, bisa melupakan kesendirian itu ya. Mungkin gimana ya, saya nggak pengen ini jadi pembicaraan yang menyedihkan ini. Iya. Saya nggak pengen jadi pembicaraan yang melo ini, Tapi justru dari kesunyian, penderitaan, kesepian itu kan justru jadi kekuatan tersendiri. tapi gini juga Beb, tanpa ada struggle nggak ada yang namanya makna. Semakin susah mendapatkan ya, gampangnya semakin susah mendapatkan semakin berharga ya. Berharganya itu in respect pada kesusahan. Saya juga mungkin hidup saya akan jadi bermakna kalau memang mengalami kesunyian tanpa henti ini. Saya sendiri nggak merasa, nggak punya bayangan apa yang bisa kuasa kayak apa, ada betul, ada cahaya. Males lagi ya. Aku jadi ingat ini sebenarnya. Apa salah satu syair Rumi itu tentang seruling. Suara seruling itu adalah suara keterkerabutan bambu dari pohon. Itu sebenarnya Indah, tapi suara seolah indah, tapi suara tidak terjangkau. dan ini sama kayak ini Siti Fatimah itu putri Nabi itu kan sekitar 8 bulan itu bertahan setelah ditinggalkan wafat Nabi Muhammad, yaitu karena Habis. rasa keterputusan, walaupun tidak secara kompleks ya, tapi pada batas tertentu ada keterputusan, kayak Paham, ada Sa. sesuatu yang hilang sebagai alasan untuk dia tetap bersemangat bertahan. Karena itu Nabi itu kan sambungan utama, frekuensi utama kita kepada Tuhan. Ini jangan diterjemahkan sebagai masalah psikologi yang Iya, kayak kesehatan gitu ya, ya mental. kesehatan mental dan seterusnya ya. Enggak ada itu Enggak. no problem. Karena Bisa kalau dijawab itu dipahami sebagai masalah psikologis, semua nabi itu punya masalah itu. Karena semua nabi itu selalu menghayati dan memaknai sepi, sunyi dan lain sebagainya. Nabi Muhammad di Gua Hira, Nabi Musa di Gunung Tursina. Iya ya. Nah, orang kota itu khususnya atau orang desa yang aktif di media sosial ya, itu kan tidak diberi waktu untuk sepi. Kemudian dia bangun, kemudian harus langsung mandi, langsung bekerja, macet-macetan, pulang capek tidur, bangun terus gitu. Sehingga dia tidak pernah punya waktu sepi untuk memaknai sebenarnya keramaian yang saya jalani selama ini penting atau tidak. Jangan-jangan kita cuma zombie aja gitu. Mungkin gini ya. Bisa semua mengalami kehidupan saja. Karena bunyi terus jadi kita ignore kayak gitu. Oh, oke. Kalau kita ke tempat sepi lagi kerasa bener-bener gak ada listrik, maksudnya selama ada listrik ada frekuensi terus ini yang hidup yang cuma gak kita sadar aja ya. Otak kan gitu, kalau sudah ada terus ignore kayak hidung gitu, hidung kan kelihatan terus tapi kan kita gak lihat jadi ignore sama otak. ya, ya ini apa kayak kesalahan yang terus diulang-ulang itu kan tapi memang kalau menurutku tuh musik yang haram tuh memang suara ini apa listrik kalau udah habis pulsanya tuh itu mengganggu Teror itu neraka itu. dan itu tajam. Iya. Oke, makasih Mas Abrang ya. Makasih. Wah, sorry melodi. Enggak.